Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M, channelnya berita dan gosip kesayangan. Kontroversi Jokowi cawe-cawe Pilpres. Kontroversi sikap Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024 dinilai salah memahami sistem presidensial. Presiden Jokowi mulai bermanuver untuk memastikan keberlanjutan program-programnya jelang Pilpres 2024. Ia dinilai terlibat di berbagai skenario koalisi partai hingga menggiring opini masyarakat soal pemimpin ideal yang layak maju jadi capres. Sejumlah pimpinan parpol, misalnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, bahkan mengakui bahwa Jokowi punya andil besar dalam pembentukan koalisi. Jokowi awalnya membantah tudingan ia melakukan cawe-cawe politik. Menurutnya ia cuma berdiskusi saja dengan partai politik. Namun baru-baru ini Jokowi sudah tak ragu blak-blakan soal itu. Saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan, Jokowi banyak membahas soal cawe-cawe. Ada lebih dari 7 kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Kemudian dikaitkanlah dengan soal capres. Tadi mengatakan begini, pemimpin di tahun 2024, 2029, dan 2034 itu sangat krusial untuk mewujudkan 13 tahun, kata Wapemret Kompas Yogi Nugraha. Saat ditanya siapa capres yang didukung, Jokowi tak menjawab nama, tapi dia menyebut harus cawe-cawe demi kepentingan negara. Ya, saya untuk hal ini konteksnya untuk 13 tahun momentum ya, saya harus cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara, katanya menirukan Jokowi. Dia menggarisbawahi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan abuse of power sebagai seorang presiden. Saya tidak akan menggunakan aparat, tambah Yogi. Hal senada juga dilontarkan Pemret TV One Karni Ilyas. Cawe-cawe Jokowi tak melanggar negara karena dilakukan demi negara dan bukan pribadi. Penjelasan Istana soal cawe-cawe Jokowi. 1. Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. 2. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. 3. Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain. 4. Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN. 5. Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong, hoaks. Dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial atau online. Terkait pilihan rakyat. 1. Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. 2. Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. PDIP nilai Jokowi memang harus cawe-cawe. Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, menilai cawe-cawe memang seharusnya dilakukan seorang presiden untuk memastikan pemimpin bangsa di masa depan merupakan kehendak rakyat. Apalagi Jokowi ingin Presiden 2024 terpilih berdasarkan kehendak rakyat, bukan hasil isu atau hoaks yang sengaja dibuat. Tapi kami menilai memang seharusnya seorang presiden memang harus cawe-cawe, kalau meminjam istilah beliau begitu. Karena begini, ini kan pesta demokrasi, di mana rakyat yang nanti akan menentukan pilihannya, baik itu kepada parpol, baik itu kepada caleg, baik itu kepada capres, kata Eriko di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Presiden menginginkan nanti siapapun yang terpilih itu,
terpilih benar-benar terjadi proses demokrasi. Tidak lagi misalnya ada katakan karena soal ya katakan isu-isu yang berkembang atau hoaks atau apapun itu, imbuhnya. Selain itu, kata dia, Jokowi juga ingin menjamin keamanan selama pemilu 2024 berlangsung. Lebih jauh, Eriko berpandangan Jokowi ingin agar proses transisi kepemimpinan berjalan baik. Presiden ingin menjamin itu terjadi dengan baik. Kedua, beliau ingin menjamin bahwa proses transisi dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada siapapun penerusnya nanti berjalan dengan baik, tegas Eriko. Gerindra, Jokowi cawe-cawe agar capaiannya berlanjut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menganggap langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 adalah langkah yang benar. Sebagai warga negara, Habibur Rahman menilai Jokowi memiliki kepentingan ke depan. Kan Jokowi sudah bekerja sangat baik, 10 tahun. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun terus berlanjut, kata Habibur Rahman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Habibur Rahman menuturkan, Presiden memiliki hak politik untuk ikut cawe-cawe. Namun, dia menegaskan tetap harus disampaikan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya akan ada aturan kampanye, aturan keberpihakan, dan sebagainya, ucapnya. Lebih jauh, anggota Komisi 3 DPR RI itu mengatakan, apabila Jokowi melakukan intervensi, tentu ada batasannya. Jika melanggar, Jokowi dinilai juga bisa dilaporkan ke Bawaslu. Aturan ada, institusi penegakan hukum ada, apalagi yang kita khawatirkan, kita bangsa yang besar, ungkapnya. Demokrat nilai Jokowi tak netral. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengecam Jokowi karena tak netral dan berlebihan. Menurutnya, pernyataan Jokowi yang mengakui cawe-cawe tak pantas. Pernyataan Pak Jokowi yang akan cawe-cawe terkait pemilu 2024 demi bangsa dan negara tentu tidak pas dan berlebihan. Ini bukan pernyataan yang positif mengingat rekam jejak Pak Jokowi tidak demikian. Sering berbeda antara pikiran, perkataan dan perbuatan, kata Kamhar, Selasa tanggal 30 Mei. Kamhar juga mengkritisi sikap Jokowi yang dinilainya merasa paling tahu. Padahal menurutnya, masih banyak kinerja Jokowi yang belum memuaskan. Misalnya saja, kata Kamhar, di bidang ekonomi yang menurutnya di bawah kinerja 8 tahun pemerintahan SBY. Pengangguran juga bisa turun 3,73% di masa SBY, sementara di masa Jokowi malah naik 0,22%. Tak hanya itu, Pak Jokowi juga berhasil mencetak rekor pengutang terbesar sepanjang Indonesia merdeka sebesar 7.879 triliun rupiah, ujar dia. Ditegur JK, jangan terlibat Pilpres. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, JK, memantau manuver Jokowi yang cawe-cawe urusan Pilpres 2024. JK meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam politik. Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratislah, kata JK kepada wartawan di kediamannya, Jakarta, Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023 malam. Dia juga menyinggung soal pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintah di istana yang tidak dihadiri Nasdem. Dia menilai, jika pertemuan itu membahas pembangunan, seharusnya Nasdem ikut diundang. Ini kan bukan yang pertama tidak diundang, tapi, sebagai, kalau pertemuan membicarakan. Karena ini di istana membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja, terang JK.
Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik, tandasnya. Selanjutnya dilansir dari jateng.tribunnews.com, kontroversi sikap Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024, dinilai salah memahami sistem presidensial. Di hadapan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin tanggal 29 Mei lalu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyatakan tetap akan cawe-cawe pada pemilihan presiden, Pilpres 2024. Namun, dia menyebut, cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif. Cawe-cawe yang dimaksud, menurut Jokowi, tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang. Saya tidak akan melanggar aturan. Tidak akan melanggar undang-undang, kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin tanggal 29 Mei sore. Tolong dipahami ini demi kepentingan nasional. Memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial, penting sekali, harus tepat dan benar, ucap mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu. Pernyataan Jokowi tersebut mendapat tanggapan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun, Selasa tanggal 30 Mei. Menurutnya, Jokowi melakukan 3 kesalahan mendasar dengan menyatakan tak akan netral, ikut cawe-cawe, dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Pertama, Ubedillah menilai Jokowi salah memahami dirinya sebagai seorang presiden. Dia menjelaskan, presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemilu, kata dia, adalah agenda negara sekaligus agenda pemerintahan yang mesti ditunaikan sesuai jadwal 5 tahun sekali. Dengan alasan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam konteks pemilu, Presiden hanya berfungsi untuk menjamin jalannya pemilu sesuai agenda dan asas dan prinsip-prinsipnya, kata Ubedillah, seperti dikutip Tempo, Selasa tanggal 30 Mei. Secara moral politik kenegaraan, kata dia, posisi presiden melekat sebagai pemimpin aparatur sipil negara, ASN. Jika ASN diwajibkan netral, maka presiden mestinya menjalankan fungsi lebih moralis dibandingkan ASN. Itulah yang disebut salah satu ciri negarawan. Jika presidennya sudah cawe-cawe dalam pemilu, maka seluruh ASN berpotensi besar tidak akan netral. Bahkan bisa jadi TNI Polri juga ikut tidak netral. Ini berbahaya, kata dia. Kesalahan kedua, kata Ubedillah, adalah pemahaman Jokowi ihwal praktik politik kenegaraan saat ini. Ubedillah menyebut presiden sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY serta Megawati Soekarnoputri, sudah mencontohkan bahwa urusan pencapresan berada di tangan partai politik. Ubedillah menyebut kesalahan Jokowi dalam konteks tersebut adalah sibuk membuat koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, RI1 ini disebut Ubedillah sibuk mengurusi musyawarah rakyat, musrah, yang digelar Projo. Cukup partai politik saja yang sibuk urusan capres-cawapres, bukan presiden, kata dia. Ubedillah menyebut kesalahan ketiga Jokowi adalah masih menggunakan jalan pikiran pemerintahan Soeharto. Dia menjelaskan, rezim Soeharto menjalankan pemerintahannya dengan dipandu oleh garis-garis besar haluan negara yang dibuat MPR sehingga ada rencana pembangunan 5 tahunan dan jangka panjang 25 tahunan. Kala itu, Ubedillah menyebut masa periode presiden tidak dibatasi. Sehingga, jalannya negara bisa dibayangkan 25 tahunan oleh satu visi pemerintahan saja. Adapun saat ini, Ubedillah menyebut Indonesia menggunakan sistem presidensial murni. Sehingga,
Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan merupakan otoritas presiden yang dipilih. Jadi cawe-cawe Jokowi dengan alasan demi untuk melanjutkan programnya adalah kesalahan memahami sistem presidensial murni saat ini yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Jokowi memang sepertinya kurang belajar tentang sistem pemerintahan dengan baik, kata dia. Diminta suarakan tolak sistem pemilu tertutup. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem Robert Rowu meminta Presiden Joko Widodo turut bersuara menolak Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan sistem pemilu tertutup. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang mengklaim dirinya boleh cawe-cawe demi kepentingan negara. Presiden kami minta beliau sendiri sampaikan beliau harus ikut cawe-cawe untuk menjaga kelanjutan pembangunan dan stabilitas negara dalam rangka pemilu 2024, kata Robert dalam konferensi persnya. Selasa tanggal 30 Mei. Robert menuturkan Jokowi juga harus turut bersuara dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Menurutnya, rakyat sejauh ini juga menginginkan pemilu dilakukan secara terbuka alih-alih tertutup atau coblos partai. Maka saya minta supaya enggak cuma MK yang kami minta. Kami minta juga Presiden bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat, ucap dia. Robert lantas menyinggung kini proses tahapan pemilu sudah berjalan selama hampir setahun. Ia pun khawatir jika MK mengubah sistem pemilu berpotensi akan menimbulkan kegaduhan. Khususnya di partai-partai kami ini, caleg akan bergaduh mulai dari tingkat bawah DPRD provinsi sampai pusat, tegasnya. Pada hari ini, 8 fraksi DPR RI-PDIP menggelar konferensi pers mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak mengembalikan sistem pemilu jadi proporsional tertutup. Partai Golkar diwakili oleh Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia dan Ketua Fraksi Kahar Muzakir. PAN diwakili oleh Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay. Sementara, Gerindra oleh Waketum Habibur Rahman. Kemudian P3 diwakili oleh Ketua Fraksi Amir Uskara, PKS oleh Ketua Fraksi Jazuli Juwani, Nasdem Robert Rowu, PKB oleh Fatan Subci, dan Partai Demokrat oleh Ketua Fraksi Edi Beesakoro Yudhoyono dan Hinka Panjaitan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.